on the mix. Mr. Raggies and Mr. Ref are Club Thai on the mix. I like the view. You do? Yes. You're my best view. Me. I mean You're it. so sweet. Ada banyak hal yang kita nggak bisa mengerti sebelum kita laluin gitu. Tapi kan kita hidupnya itu harus maju ke depan, nggak bisa sambil mundur ke belakang. Tapi kalau kita lihat ke belakang, udah dilewatin, kita lihat ke belakang baru kita ngerti. Nah, maksudnya itu begini. Kalau kita udah menikah, kita jadi tahu apa sih yang penting dalam pernikahan gitu loh. Aku tuh sharing bukan karena aku lebih pinter atau lebih jago, tuh bukan. Tapi karena aku belajar terus, ikut seminar, ikut kelas, terus sudah mengalami pernikahan itu sendiri. Aku belajar banyak hal. Nah, maksud aku bagi yang belum menikah, aku share supaya bisa jadi bahan pertimbangan. Apakah itu bisa baik dan membantu hubungan kamu ke depannya atau enggak gitu loh. Karena kalau belum nikah kan rasanya kayak udah bener lah, udah pasti udah tahu gitu. Tapi nanti kalau begitu udah kamu jalanin dan kamu nikahin, udah telat. Mau gimana? Saya ikut kelas pranikah, ikut seminar pernikahan. Saya suka banget, saya sering banget, saya mau banget belajar tentang relationship karena nggak ada sekolahnya. Jadi istri itu nggak ada sekolahnya dan mau belajar juga nggak tahu di mana. Jadi saya ikut kelas-kelas, ikut seminar-seminar dan saya pikir saya merasa terselamatkan dengan apa pengetahuan yang saya dapatkan. Dan saya pikir kalau orang lain bisa dapat pengetahuan ini, mungkin pernikahannya juga bisa selamat. Saya merasa terberkati, dapat pengetahuan dan punya kesempatan untuk ikut kelas-kelas. Itu kenapa saya sharing di sini, saya bagikan dengan cuma-cuma, nggak ada untungnya buat saya, trust me. Nggak ada, saya nggak dibayar, nggak dapat keuntungan apa-apa juga sharing. Tapi saya pikir semoga yang dengar, yang butuh bisa dapat manfaat dari sharingan ini. Gitu aja sih. Girl, don't do it. It's not worth it. I'm not gonna do it, girl. I was just thinking about it. I'm not gonna do it. Gimana caranya supaya cepat move on dari hubungan yang toksik atau nggak inget-inget lagi mantan? Nomor 1, kamu jangan chat dia lagi. Hapus semua chatnya, kalau perlu hapus kontaknya, nggak perlu pengen tahu lagi tentang dia sama sekali, nggak usah tanya-tanya lagi dia ke teman kamu, jangan cek lagi sosmednya dia sama sekali, supaya kamu bisa move on dengan tenang. Nggak ada hubungannya lagi sama dia. Habis itu yang kedua, kamu inget-inget kenapa kamu putus sama dia. Kenapa hubungan kamu nggak bisa lanjut ke depan. Apa sifat-sifat dia yang nggak bisa kamu terima gitu. Nah, dari situ kamu bisa lebih waras mikirnya karena kamu tahu hubungan itu nggak bisa dilanjutin lagi. Terus yang ketiga, cari kegiatan baru yang menyenangkan. Mungkin cari teman baru atau cari lingkungan baru kalau perlu. Atau simply cari hobi baru yang bisa kamu kerjain, yang bisa bikin kamu excited. Good luck! When I popped off, then you go gave me just a little bit of love. Dalam pernikahan kalau dua-duanya sama-sama dewasa, pasti lebih jarang ribut. Karena apa? Waktu kita mau menuntut apa yang jadi hak kita pasti akan lihat dengan keadaannya, apakah ini realistis atau enggak. Terus apakah jika saya menuntut ini akan menyakiti hubungan kita atau enggak. Kita pasti akan lebih banyak berpikir lebih panjang dan mementingkan kebaikan hubungan ini ke depannya bagaimana dibandingkan saya mau menang sekarang gitu. Karena seringkali kalau kita menang sendiri, kita itu kalah berdua. Buat apa kita menang, tapi hubungan kita kalah. Pernikahannya kalah. Kamu dapat apa yang kamu mau, tapi hubungan kamu jadi nggak baik. Kan nggak enak ya? Nah, itu cuma orang yang dewasa, yang berpikir panjang, yang bisa. Kalau misalkan nggak dewasa, pasti kita lebih sibuk menuntut, lebih sibuk
kita berhaknya apa, kita maunya apa. Tapi yang dewasa akan mengkomunikasikan dan cari solusi apa ya yang bisa dikerjain tuh apa ya, yang nggak menyakiti dua-duanya. There's a place downtown where the freaks all come around. It's a hole in the wall. It's a dirty free for all. Menurut saya dalam pernikahan akan ada banyak sekali kondisi di mana situasi itu nggak ideal. Nah, tanpa kedewasaan dan tanpa komitmen, kita akan jadi mudah menyerah sama problema yang ada. Padahal kalau diingat-ingat kita berjanji dalam suka dan duka. Mungkin ini dukanya. Karena kalau apa yang seneng, apa yang suka, semuanya itu nggak perlu dipikirin. Pasti semua orang bisa terima hal-hal yang menyenangkan, ya nggak? Tapi untuk hal-hal yang nggak nyaman, nggak enak, nggak ideal gitu, perlu kedewasaan untuk inget janji yang kita ucapkan dulu, inget komitmen yang udah kita buat, dan perlu komitmen untuk kita nggak menyerah di tengah jalan, mau pilih yang gampang aja atau yang nyaman aja atau yang enak aja. Menurut aku gitu sih. Yeah, I'm a Christian. Sinful, but to God I'm forgiven. It's relationship over religion. Jesus gave me purpose and a mission, so now I'm living. I'm a Christian. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Is your tattoos or gold and grill that makes me feel this way? Got me spinning like a ballerina, feeling gangsta every time I see ya. Let's go. 그 아픔 속에서 그대 불러. You are my destiny. You'll be my American boy, American boy. It's the #1 champion sound, yeah, Estelle. Kak, gimana caranya tahu pasangan kita punya komitmen atau enggak? Pertama-tama kamu harus ambil waktu yang cukup, jangan buru-buru, jangan cepet-cepet langsung nikah aja. Tapi kamu pacaran yang cukup, ketemu yang sering, banyak ngobrol, supaya kamu banyak tahu kelakuan dia kayak apa dan jalan pikirannya kayak apa. Nanti kalau misalkan udah cukup lama nih, misalnya beberapa bulan, 1 tahun gitu ya, kamu udah mulai bisa buat penilaian, apa omongannya sama kelakuannya sama atau enggak. Kalau janji ditepatin atau enggak. Bener nggak nih kalau dia ngomong tuh bisa dipegang atau enggak omongannya. Nah dari situ aja kan udah ketahuan kan. Terus misalnya selama pacaran sama kamu dia orangnya kayak apa, lirik-lirik kecantilan gitu atau enggak. Terus kayak misalnya hobi selingkuh nggak, misalnya setahun selingkuh 5 kali, itu mah hobi ya nggak sih. Nah dari situ kan kamu udah bisa buat penilaian. Tapi yang nomor 1, jangan lupa ambil waktu yang cukup sama buka mata lebar-lebar orangnya kayak apa. Jangan buta cuma cinta aja. Would you take me to funky town? Driver, so I don't give a. There's a place downtown where the freaks all come around. It's a hole in the wall.
shot me one time. Bang, she shot me 2 times. Bang, bang, bang. Unicorn. I'm burning, baby. I'm such ring. I'm love it, love it.